Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Hakil Muslim. Telah bergabung bersama kita melalui saluran Zoom Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Profesor Amir Husni. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik pagi ini Ustadz G. Alhamdulillah, sehat Mas. Iya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz. Ya. Amin. Pelajaran kita pagi ini Ustadz, kita membahas tema tentang apa Ustadz? Tentang bagaimana dan kapan sebaiknya kita muhasabah. Ya, bagaimana dan kapan sebaiknya kita muhasabah. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Profesor Amir Husni. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku sekalian, para pemirsa TV dan juga pendengar radio yang berbahagia, rahimahullah, sudah sepantasnya kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena Allah selalu tiada henti-hentinya mencurahkan, memberikan, menggelontorkan nikmat pada kita semua, baik nikmat itu kita minta maupun tidak kita minta. Maka berbahagialah kalau kita bisa senantiasa bersyukur, bagaimana yang Ibnu Abbas sampaikan bahwa kalau seorang yang mempunyai hati yang senantiasa bersyukur, maka dia akan mendapatkan kuncinya surga dunia. Sahabat sekalian yang saya hormati rahimahullah, Sabtu yang akan datang itu sudah berganti tahun. Jadi tidak terasa mungkin kita akan meninggalkan tahun 2025. Hidup ini kalau tidak kita perhatikan, ada istilah hidup itu tahu-tahu, ya. Tahu-tahu lahir, tahu-tahu besar, tahu-tahu dewasa, tahu-tahu mati, ya. Maka Allah SWT mengingatkan kepada kita semua dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat tersebut, ya, ayat 18 surat Al-Hasr tersebut, kalau kita orang yang beriman tentu akan memperhatikan betul seruan Allah. Ibnu Abbas dalam tafsirnya juga menyebutkan bahwa kalau ada ayat yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, maka betul-betul hendaklah diperhatikan. Bersiap-siapkanlah, betul-betul jangan diremehkan, jangan diambil dianggap hanya sepele sehingga tidak diperhatikan. Karena apa? Setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada dua kemungkinan.
Yang pertama adalah berisi anjuran, perintah, yang mana siapa yang mengerjakannya, maka keberuntungan untuk dirinya. Atau bisa juga berupa larangan. Kalau dia meninggalkan, maka juga keberuntungan untuk dirinya. Dalam ayat tersebut, ya, setelah Allah ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maka jelas orang yang beriman tentunya salah satu yang diidam-idamkan, salah satu yang harus diupayakan semaksimalnya adalah bagaimana menempuh ketakwaan. Karena dengan takwa itulah Allah janjikan hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat, yaitu masuk surga. Kemudian hendaklah memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Alas di situ perlunya kita selalu memperhatikan muhasabah, ya, mengoreksi diri. Ya. Kita tahun ini katakanlah, ya, umur berapa? Kita telah diberi oleh Allah berapa tahun? Ya. Masing-masing diri kita dengan bertambahnya umur, apakah bertambah pula, ya, persiapan kita, bekal kita, ya. Maka disitu kan wal tanggung nasub hendaklah masing-masing memperhatikan apa yang sudah ia persiapkan, bekal apa yang sudah ia persiapkan. Karena orang yang tidak mempersiapkan tentunya nanti akan bisa menyesal, ya. Rasulullah SAW, ya, pernah mengingatkan pada hari kiamat nanti, la tazuru, ya, qadama 'abdin hatta yus'al. Tidaklah bergerak, ya, kaki, ya, tidaklah beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat kami hatta yus'al, sehingga dia ditanya an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an mali min aina maktasabahu wa fima anfaqahu wa an jasmihi fima ablah. Tidaklah bergerak seorang hamba pada hari kiamat nanti sebelum ditanya beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah dari umurnya ia habiskan untuk apa, ya. Kemudian dari ilmunya ia amalkan untuk bagaimana. Kemudian dari hartanya bagaimana dia mendapatkan dan untuk apa ia gunakan. Kemudian juga jasadnya, ya, bagaimana, ya, ia pakai sehingga sampai usang, ya. Maka orang yang tidak senantiasa, ya, mempersiapkan diri, bertanya diri, mengevaluasi diri, tentunya nanti akan bisa jadi penyesalan, ya. Maka dalam hal itu tadi kenapa Allah ingatkan wal tangdur nafsum ma qaddamat liwat, hendaklah memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok, terutama hari akhirat nanti, supaya tidak menyesal. Karena salah satu di antaranya orang yang tidak mempersiapkan bekal dengan sesungguhnya pasti nanti akan menyesal di akhirat nanti. Di dunia ini saja kalau tidak mempersiapkan bekal itu akan bisa menjadi penyesalan, apalagi nanti di akhirat yang jelas penyesalan selama-lamanya. Para sahabat dulu, ya, beliau senantiasa selalu muhasabah diri. Maka Khalifah Umar pernah menyampaikan, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Alias apa? Dengan selalu menghitung-hitung, memperhatikan, ya, kira-kira bekal kita sudah cukup atau belum, kita sudah mempersiapkan bekal atau belum. Maka tentunya akan menjadi perencanaan berikutnya. Tapi kalau tidak menghisap, tidak pernah menghitung, tidak pernah mengevaluasi, tahu-tahu tadi, ya,
akan menjadi penyesalan. Oleh karena itu Hasan Basri pernah menyampaikan bahwa orang yang senantiasa muhasabah, senantiasa mengevaluasi diri, maka akan meringankan hisab di hari akhir nanti. Sebab Allah tidak pernah melewatkan satu perbuatan pun, melainkan akan tercatat di sisinya. Karena itu sekalian, apa sih muhasabah itu? Muhasabah secara sederhana adalah bertanya pada diri sendiri. Ya. Jadi apa yang sudah yang berbuat, ya. Jadi bertanya pada diri sendiri tentang perbuatan yang dilakukan agar juga menjadi tenang dan memastikan bahwa secara gamblang apakah perbuatan yang dilakukan itu sesuai dengan perintah-perintah Allah. Jadi muhasabah itu ya, bertanya pada diri kita sendiri, kemudian pastikan bahwa apa yang dilakukan adalah sesuai dengan perintah-perintah Allah. Itulah secara sederhana muhasabah. Karena itu pada hari kiamat nanti dalam surat Jadalah ayat 6 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu wa panasu wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Pada hari nanti Allah akan mengumpulkan dan menunjukkan semua apa yang dilakukan. Allah akan menghitungnya padahal mereka telah melupakannya. Allah tidak pernah lupa. Maka dari itu di hari kiamat nanti semua perbuatan yang kita lakukan akan ditunjukkan, diberikan pada kita semua. Maka tidak sepatutnya seorang muslim itu melewati hari-harinya tanpa melakukan muhasabah. Sahabat sekalian, kapan sih sebaiknya kita melakukan muhasabah? Dalam hal ini beberapa ulama memberikan nasihat, ya. Ada yang memberikan nasihat muhasabah itu paling tidak ya sehari itu 2 kali gitu ya. Sehari 2 kali. Jadi pagi sama sore hari. Jadi pagi hari persiapan begitu, kemudian perencanaan yang kita lakukan. Nah, kemudian sore harinya menjelang tidur juga muhasabah lagi. Itu salah satu ulama yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah bahwa sebenarnya bagi seorang muslim itu menyisihkan waktunya pada pagi hari dan sore hari untuk muhasabah diri. Ia menghitungnya sebagaimana para pedagang dengan rekan-rekannya menghitung keuntungan dan kerugian transaksi mereka setiap akhir penjualan. Jadi kalau pedagang mungkin mau memulai dagang, oh ini dagangannya berapa, ya, stoknya masing-masing berapa, gitu ya. Kemudian kemarin apa-apa yang kira-kira perlu didapatkan. Nah, udah nanti di akhir malam ataupun pas penutupan dia akan menghitung lagi kira-kira keuntungan seperti apa. Itu menurut Ibnu Qudamah. Kemudian kalau menurut Ibnu Qayyim, beliau menganjurkan pada kita muhasabah itu dilakukan setiap saat. Muhasabah itu dilakukan sebelum melakukan perbuatan dan setelah melakukan perbuatan. Alias apa? Setiap kita mau melakukan sesuatu akan ada baiknya bertanya pada diri kita tentang paling tidak 2 hal. Yang pertama, apakah yang dilakukan itu sesuai dengan syariat, dibenarkan oleh syariat? Kemudian yang kedua, apakah yang dilakukan, yang kita lakukan itu ditujukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, alias ikhlas.
Jadi dua hal itu. Setiap kita melakukan perbuatan, melakukan sesuatu, maka hendaknya bertanya dua hal tadi. Apakah sesuai dengan syariat? Dan yang kedua, apakah ditujukan, diniatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah alias ikhlas. Nah, seorang kalau kita senantiasa mau melakukan sesuatu, ya, kemudian statusnya jelas, oh saya melakukan ini tentu sesuai dengan syariat, tidak dilarang oleh Allah, mungkin bahkan diperintahkan, ya, sehingga dikerjakan. Kemudian dalam mengerjakan itu, apakah itu betul karena Allah, ataukah betulnya ada karena orang lain, atau karena nafsu kita? Karena yang sangat menentukan nanti adalah apa yang kita niatkan di situ. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat. Ya, kalau kita ada berbuat, niatnya tidak jelas, ya itunya keluar siapa, ya. Ya tentunya nanti ya tidak jelas juga. Maka perlunya, ya, tadi yang pertama sesuai syarat Islam, yang kedua adalah niatnya betul-betul hanya karena Allah. Itu pertanyaan atau muhasabah sebelum melakukan perbuatan. Ibnu Qayyim pun juga memberikan nasihat muhasabah itu setelah melaksanakan perbuatan. Jadi katakanlah kita tadi sholat fajar gitu ya. Apakah sholat fajar kita tadi kita laksanakan sesuai dengan syariat? Insya Allah sholat fajar itu sesuai dengan syariat. Yang kedua, apakah yang kita lakukan tadi, sholat fajar tadi, betul-betul mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ridha Allah, ataukah tidak? Ya? Atau hanya karena sudah rutin, ya, rutinitas gitu. Karena kalau kita dalam melakukan sesuatu, kadang kalau hanya berdasarkan rutinitas, ini sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi diri kita, kondisi psikologis kita. Ya. Kalau kita mengerjakan, ya, sholat fajar kok tergesa-gesa, gitu ya, misalnya, apakah itu betul-betul karena ingin dapatkan ridhonya Allah? Kalau betul-betul dapat ridhonya Allah, harusnya ya sholat fajar itu tidak tergesa-gesa. Sebentar lagi nanti akan ada waktu sholat duha, gitu ya. Maka akan sebaiknya, ya, sebelum kita melakukan duha, sholat duha juga tadi bertanya, apakah, ya, yang kita laksanakan tadi betul-betul karena ingin dapat ridhonya Allah, ataukah yang lain? Karena mungkin kita sudah terbiasa sholat duha. Kalau tidak sholat duha nanti kayaknya gimana, tapi di sisi lain kita punya kesibukan, punya rencana, jadwal dan sebagainya. Nah, karena tidak diniatkan betul ingin dapat ridha Allah, kadang sholat duhanya itu tergesa-gesa, ya. Jadi mungkin bacaannya diseret-seret, atau bahkan mungkin juga pikirannya bukan ke bagaimana menghadap Allah, tetapi pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Itu akibat karena kita tidak meluruskan niat. Kemudian setelah sholat duha pun kita juga mencarang, apakah tadi sholat kita tadi betul-betul karena Allah, ataukah hanya sekedar biar pelong tadi, ya. Karena itu sekalian, jadi momentum, ya, memang pergantian waktu gitu, itu sangat penting untuk bagaimana dijadikan alat muhasabah. Maka Allah berkenan juga kita ingatkan dalam surat Al-Hasr bahwa wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sungguh kita itu akan merugi demi waktu, demi masa, bahwa kita akan merugi
kalau kecuali ilalladzina amanu, kecuali dalam dilandasi karena iman, kemudian dibuktikan dengan amal soleh wa amilu sholihat, dan juga tawassul bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassul bis sabr, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka supaya waktu-waktu kita betul-betul bermakna, ya, betul-betul menjadikan bekal untuk diri kita, maka tadi salah satu ya, nasihat Ibnu Qayyim untuk selalu bertanya setiap yang kita lakukan bagaimana statusnya jelas, yaitu untuk mendapatkan ridhonya Allah, dan pastikan tentunya sesuai dengan syariat, benarkan oleh syariat. Dan yang kedua tadi betul-betul hanya mendapatkan ridho Allah. Dengan seperti itu maka insya Allah akan menjadi orang yang tidak merugi, karena dengan dua hal tadi itulah yang menjadi minimal dua syarat, ya, bahwa apa yang kita lakukan jadi amal soleh. Nah, kalau Ibnu Abbas pun juga pernah menyampaikan di antara kebahagiaan seorang adalah kalau umurnya barokah. Umur yang barokah adalah umur yang senantiasa menambah amal solehnya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu muhasabah diri, dengan waktu-waktu kalau setiap mau berdebat kita bisa muhasabah, atau mungkin sehari sekali, dan lain sebagainya. Semakin kita sering muhasabah, tentunya perhitungannya akan semakin sederhana. Tapi kalau semakin lama kita menumpuk-numpuk, tentunya juga akan lebih rumit. Kemudian mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita selalu beramal soleh. Waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Ustadz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Pagi ini bersama dengan Ustadz Profesor Amir Husni, kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000, atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Pak Hadi ini di Palembang. Ya, silahkan Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Pak Ustaz, saya mau tanya, ini mungkin di luar tema. Itu masalah Anda Pak Ustaz. Soalnya ada dua pertanyaan. Dari dua pertanyaan ini apakah termasuk muhasabah? Di antaranya yang pertama yaitu Tuhan Allah yang punya anak itu apakah termasuk Anda atau tandingan? Yang kedua, Tuhan Allah yang punya anak itu apa juga termasuk tauhid? Karena Ustaz kita menjelaskan bahwa anak itu tauhid. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, supaya saya dapat mencerahkan kepada keluarga saya yang di luar Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang Mas, kecil sekali suaranya. Ya, terkait tadi pertanyaan pertama, apakah menganggap bahwa Tuhan Allah itu punya anak itu merupakan andat, dan apakah yang demikian itu juga termasuk tauhid, Ustaz? Ya, kan dalam surat Al-Haqqah kan sudah dijelaskan bahwa Allah itu Esa, ya. Allah itu tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan, ya. Maka bagi seorang muslim tentunya ya tidak ada ilah kecuali Allah.
Dan kemudian Allah itu jelas tadi Maha Esa, Maha Tunggal, ya. Itu bagi orang yang Islam, bagi orang yang beriman, ya. Maka tentunya kalau kita sudah memilih beragama Islam, tidak sepantasnya dan juga sudah seharusnya hanya mengesahkan Allah di situ, ya. Karena itu ini orang yang mengaku atau kita memilih beragama Islam, bahwa kita telah bersaksi, ya, Allah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, bahwa bersaksi Tuhan kita hanya Allah. Maka Allah itu sekali lagi dalam Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Maka itu keyakinan bagi orang yang beriman, tentunya tidak ada yang ditawar-tawar lagi, ya, hanya Allah. Maka dalam menghambakan pun, ya, tadi kan kita mau berbuat supaya tidak jadi penyesalan nanti, bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti, maka hendaknya betul-betul ikhlas. Yang namanya ikhlas berarti apa yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah, dan juga mendapatkan ridhonya Allah di situ. Sehingga tidak ada yang lain, tidak ada kekuatan lain, tidak ada ilah yang lain, dan sifat-sifat Allah juga sudah jelas dalam Al-Quran di situ, ya. Yang pertama. Yang kedua tadi, ya? Apakah menjadikan Tuhan Allah punya anak itu juga merupakan tauhid, Ustaz? Iya. Jadi kan yang namanya tauhid adalah ya Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita termasuk nafsu kita sendiri itu bisa jadi tauhid, ya. Jadi kalau kita lebih mengutamakan, ya, di luar Allah, mengutamakan selain Allah, ya ikatnya menjadikan tauhid. Maka kalau yang di luar Allah itu kita lebih utamakan, melebihi Allah dan Rasul, bisa jadi tauhid. Selain Allah, tentunya boleh kita turuti, boleh kita ikuti, ya, kalau sesuai dengan, tidak bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan di situ. Nah, kalau kita menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah, apalagi tadi menganggap bahwa Allah punya anak, gitu ya, nah, ini tentunya bentuk-bentuk tadi termasuk dan jelas itu tidak diperkenankan, karena berarti kita dalam menghambakan tadi tidak hanya semata-mata Allah. Demikian, mudah-mudahan setiap kali. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Ummu Latifah Wonosobo. Ya, silakan Ibu Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya tentang gosor. Nah, misalnya ntar sore mau ke Solo, berangkatnya zuhur kan, berangkat zuhur, ini apakah masih, kalau dikosor dari rumah apakah bisa Pak, atau jamak gitu? Begitu, apakah bisa Pak kalau dijamak di rumah dulu, seperti itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tausiahnya Pak. Ya, tentang sholat jamak kosor, ya. Jadi kalau kita mau melakukan perjalanan di mana waktu itu belum waktunya sholat, ya kita boleh jalan. Nah, kemudian nanti di perjalanan datang waktu sholat, nah saat perjalanan itulah kita boleh jadi mengkosor tadi, gitu. Tapi kalau misalnya
mau ke Solo gitu ya, sudah masuk zuhur, ya maka sebaiknya sholat zuhur dulu. Ya. Jadi kalau kita di rumah, masih di rumah, kemudian mau berangkat safar, ya sebaiknya sholat dulu, sholat dulu. Maka sholatnya tidak dikosor. Tapi lain halnya kalau kita mau ke Solo, katakanlah kalau dari Jogja gitu ya jam 11, ya. Jam 11 kan belum zuhur, ya. Kemudian nanti setengah 12 sampai Klaten. Nah kalau seperti itu ya boleh nanti sholat di Klaten atau nanti di Solo sekalian, itu boleh dikosor. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu kalau mau melakukan perjalanan, kalau sudah saatnya waktu sholat, maka sholat terlebih dahulu, alias tidak dikosor. Tapi kalau dalam perjalanan tadi, berangkatnya tadi belum masuk waktu sholat, maka beliau berangkat. Nah, nanti dalam perjalanan atau sampai di tempat tujuan nanti boleh dikosor. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustadz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dapat melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustadz dari Ibu Siti yang ada di Karanganyar. Ustadz, saya mau bertanya, ketika mendengar adzan dan masih di kamar mandi sedang BAB, apakah boleh kita menjawab adzan atau sebaiknya diam saja? Yang kedua, mohon dijelaskan tentang mandi besar dan mandi Jumat itu apakah sama tata cara maupun bentuknya Ustadz? Yang ketiga, untuk membawa jenazah ketika keluar rumah apakah dituntunkan harus kepala dulu dan peletakannya ketika masuk di mobil ambulan juga searah dengan kepala mobil? Mohon tausiahnya Ustadz. Ya, yang pertama tadi pada waktu di kamar mandi atau sedang BAB di WC berarti ya, mendengar adzan, apakah harus menjawab adzan? Ya sebaiknya tidak ya. Jadi kalau kita sedang di WC, sedang BAB, ya sebaiknya tidak menjawab tadi gitu ya. Dalam hadis ya Rasulullah pernah menyampaikan beliau itu tidak senang menyebut Allah, nama Allah kalau tidak dalam keadaan suci ya. Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah Azza wa Jalla kecuali dalam keadaan suci. Ini mengindikasikan bahwa ya maka tadi sebaiknya tidak ya. Jadi kalau di sini kan Rasulullah memang tidak melarang mutlak gitu ya, tapi beliau menyampaikan aku tidak suka menyebut nama Allah Azza wa Jalla kecuali dalam keadaan suci. Nah, yang tadi kan di kamar mandi sedang BAB gitu ya, maka ini kalau nanti mau jawab ya setelah keluar dari kamar mandi tadi ya. Kemudian yang kedua mandi, tentang mandi ya. Jadi menurut Islam yang namanya mandi itu ya dari atas ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Sebetulnya yang mandi seluruhnya menurut Islam gitu ya. Kalau kita kan seringnya mandi ya, hanya muka kemudian ke bawah gitu ya. Maka mandi junub dan juga mandi Jumat ya sama langkah-langkahnya, kecuali mungkin tadi kalau mandi junub itu kan harus dianjurkan untuk membasuh kemaluan gitu ya. Tapi kalau untuk mandi Jumat tadi ya tentunya dimulai dari niat ya, kemudian mengumpulkan air dari seluruh tubuh ya. Nah, kemudian mungkin hanya bedanya tadi kalau antara mandi Jumat dan mandi junub tadi, kalau mandi junub kan ada langkah yang diantaranya untuk membersihkan kemaluan ya.
Kalau untuk mandi Jumat, nah, karena tidak junub tadi, ya tentunya tidak ada langkah-langkah untuk harus membersihkan kemaluan tadi. Mungkin bedanya, tapi secara prinsip bahwa yang namanya mandi itu dalam Islam adalah dari seluruh tubuh, dari rambut, ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tentang mengusung jenazah. Apakah kalau menggotong jenazah keluar dari rumah itu harus kepalanya terlebih dahulu ataukah tidak gitu ya. Maksud tadi memasukkan ke dalam mobil ambulan, apakah kepalanya dulu atau tidak gitu. Memang secara etis tidak, mungkin saya belum menemukan bahwa harus seperti itu, tetapi tentunya ini menyangkut adabnya. Jadi bisa dibayangkan kalau dipikul di bawah, kakinya dulu, kemudian kepalanya di bawah gitu. Itu kalau ya, misalnya orang hidup ya ditandu itu, antara posisi kepala di depan dengan posisi kepala di belakang kira-kira nyaman mana gitu ya. Nah, itu dari segi adab saja. Nah, dengan pula dalam mengusung jenazah tadi, saya belum mendapatkan secara khusus memang, tapi secara adab tadi, nah, maka biasanya kenapa orang mengusung jenazah masukkan dalam ambulan itu kepalanya terlebih dahulu. Nah, nanti kalau di dalam memasukkan ke kubur beda lagi. Kalau dalam memasukkan kubur kan malah kakinya terlebih dahulu masuk, kemudian kepalanya belakangan atau bersamaan gitu. Demikian mudah-mudahan sejumlah. Ya, ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Yayin di Tanggamus. Ustadz, saya bertanya tentang sholat makmum masbub. Ketika sholat berjamaah, makmum masbub itu masuk ketika imam sudah membaca Al-Fatihah. Makmum baru datang. Yang dinamakan makmum masbub kalau imam sudah membaca Al-Fatihah sampai ayat keberapa Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya, yang namanya surat Al-Fatihah itu mulai dari ayat berapa sampai berapa kan gitu ya. Yang namanya Al-Fatihah itu kan alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan waladhdallin gitu ya. Itu yang jelas yang diperdengarkan ya. Sehingga kalau kita tadi datang ya makmum, misalnya imam sudah baca Ar-Rahmanir Rahim, berarti kan sudah ketinggalan ya. Alhamdulillah ya. Tinggalan satu ayat gitu ya. Nah, namanya ketinggalan berarti kan tidak lengkap ya. Maka yang namanya membaca Al-Quran tadi, surat Al-Fatihah tadi, ya minimal dari surat Al-Fatihah mulai Alhamdulillah tadi. Kalau Bismillah kan memang di situ ada yang berpendapat bahwa Al-Fatihah itu Bismillah itu merupakan bagian dari Fatihah, atau bahkan ada juga pendapat bahwa itu adalah ya semua hampir semua ayat, hampir semua surat itu kan diawali dengan Bismillah kecuali surat At-Taubah gitu ya. Sehingga di situ kalau katakanlah ketinggalan tidak mendengarkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu tetap dihitung. Tapi kalau kita ketinggalan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim, nah yang kita gabung sudah Maliki Yaumiddin, nah itu berarti kan kita telah ketinggalan Al-Fatihah. Al-Fatihah kita tidak lengkap di situ. Maka di situ ya bagi yang berpendapat bahwa Al-Fatihah itu harus lengkap, karena apa? Tidak ada sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Yang namanya Al-Fatihah tentunya juga lengkap ya. Semua ayat dalam surat Al-Fatihah itu.
Maka jadi kalau yang tidak lengkap dalam mendengarkan atau waktu kita gabung jamaah tadi, ya itu namanya masbuk. Demikian mudah-mudahan coba. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Mul yang ada di Tangerang. Ustadz, orang tua mukmin dengan anak yang kafir itu apakah ada hak waris Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya, yang namanya hak waris itu ya sesama orang Islam, sesama orang Islam. Jadi orang yang ada kalau dalam waris ya, dalam Al-Quran itu yang namanya warisan, waris mewarisi itu adalah kalau sama orang Islam. Kalau bukan orang Islam, maka tidak terkena hukum waris. Ya bolehnya atau bisa digunakan ya hukum lain. Maka sekali lagi yang namanya waris mewaris itu adalah kalau dia sesama orang Islam. Ya. Kalau di sini misalnya orang tuanya Islam, anaknya kafir, maka di situ tidak terkena hukum waris. Boleh kalau mau beri ya silakan. Kalau mau katakanlah itu keluarganya dibagi, misalnya ada warisan, ya itu adalah kan menggunakan hukum waris, tapi hukum yang berlaku. Gitu. Jadi sekali lagi yang namanya waris itu adalah kalau sesama orang Islam. Demikian mudah-mudahan terjemah. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir Ustadz pada Fajar Hidayah kali ini. Sebelum diakhiri terkait penekanan materi, silahkan Ustadz. Baik, sahabat sekalian yang saya hormati rahmatullah, sekali lagi mari kita senantiasa muhasabah diri. Ya. Kalau kita sering melakukan muhasabah, itu akan menjadi peringan hisab kita nanti di akhirat. Dengan senantiasa muhasabah, memastikan bahwa apa yang kita lakukan betul-betul dalam apa yang kita tuju, yaitu jadi amal soleh kita, sehingga tidak akan menjadi penyesalan di akhirat nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini Ustadz. Semoga dapat menjadi bekal kita untuk tetap selalu muhasabah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Profesor Amir Husni. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, saya Fatih Akil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.